Shalom, puji nama Tuhan, keluarga besar Saga. Saya selalu bersuka cita ketika tiba di hari Sabtu dan di jam kita akan mempelajari kebenaran firman Tuhan. Saudara, sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan yang singkat, padat, tapi akan memberkati, mari kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang berjalan, kebaikan Tuhan, sehingga kami boleh menapaki minggu-minggu di bulan September ini dengan kasih anugerah-Mu. Dan pada sore hari ini kami mau kembali diberkati dengan kebenaran firman-Mu. Biarlah Roh Kudus beracara kepada hamba yang menyampaikan, juga kepada setiap yang menerima kebenaran firman Tuhan. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Saudara yang kekasih, tantangan demi tantangan dalam kehidupan tentu pasti ada, ya. Tetapi itu tidak membuat langkah kita menjadi berhenti, bahkan surut, mundur ke belakang. Dalam perjalanan kehidupan ini tidak ada kata berhenti, tidak ada kata mundur, ya. Yang ada adalah terus maju, berjuang. Dan perjuangan yang terbaik adalah bukan karena mengandalkan kekuatan dan kemampuan kita sendiri, tetapi kita mau mengandalkan Tuhan. Saya teringat kepada tokoh yang luar biasa di Alkitab, dan kalau saya sebut nama tokoh ini, saudara langsung membayangkan bahwa tokoh yang satu ini begitu kuat, begitu tangkas, karena dia bergelut melawan singa. Saya tahu saudara sudah bisa menebak namanya. Tokoh Daniel di dalam Alkitab, kita tahu bagaimana dia ada di dalam tawanan pada waktu itu, ya, di dalam kekaisaran Nebukadnezar, ya. Minta maaf kalau saya salah mengucapkan, kurang tegas mengucapkannya. Tetapi yang saya maksudkan adalah dalam masa tawanan itu orang-orang muda yang dilihat cerdas, yang dilihat mampu, itu kekaisaran mengambil dia untuk dipekerjakan, ya. Jadi dari tawanan yang ada yang dilihat cerdas, muda, gagah, ya, itu adalah di dalamnya seorang bernama Daniel. Dan singkat cerita kita tahu bahwa Daniel, ya, dia bisa berani datang dan bukan saja tegas, tapi dia menentang ketetapan, ya, yang diberikan pada waktu itu untuk dia sebagai pekerja di lingkungan istana, ya. Tetapi dia dengan gagah perkasa, dia menolak hal-hal yang tidak berkenan di hatinya, walaupun dia adalah orang yang ditawan, orang yang dipekerjakan. Tetapi dengan tegas ketika dia ditawarkan gaya hidup, pola hidup, suasana di istana, makanan, minuman, dia menolak. Disuruh menyembah kaisar, dia juga menolak, ya. Dan akhirnya dia diperhadapkan pada goa singa, diperhadapkan. Pada waktu itu dia menjadi seperti seorang gladiator yang diperhadapkan bukan dengan orang yang akan bergelut dengan dia, tetapi berhadapan dengan beberapa ekor singa, ya. Nah, apa sih yang membuat si Daniel ini mampu melewati, ya? Nah, saudara bisa melihat di dalam Daniel pasal 9 ayatnya yang ketiga. Daniel melakukan ini ketika ia membutuhkan bantuan dan hikmat Tuhan. Apa itu? Daniel 9 ayat yang ketiga. Lalu aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah untuk berdoa dan mengenakan kain kabung serta abu. Nah, setelah saudara mendengar firman Tuhan di atas, maka langkah doa yang harus saudara garis bawahi dari seorang Daniel dalam masa kesesakan, dalam pergumulan, ya, dia menghadapkan, katanya di sini, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah.
Dia tidak melihat tantangan gua singa. Dia tidak melihat penjara ketika dia harus menentang keputusan istana. Tapi dia menghadapkan wajahnya kepada Tuhan. Saat ini mungkin kita seperti Daniel sedang menghadapi singa-singa, ya, menghadapi penjara-penjara. Apa yang memenjarakan saudara? Singa-singa pergumulan apa yang kita hadapi? Jangan lihat singa itu, jangan lihat penjara itu, jangan lihat auman atau mendengar auman, intimidasi, kuasa kegelapan dalam rupa-rupa persoalan yang saudara hadapi, entah dalam urusan pribadi, urusan keluarga, atau urusan pekerjaan. Jangan lihat besarnya masalah yang harus saudara hadapi, ya, yang saudara harus selesaikan. Tetapi sekarang alihkan, jangan pandang masalah itu, sekarang alihkan pandanganmu kepada Tuhan. Seperti Daniel mengarahkan mukaku kepada Tuhan Allah. Untuk apa? Meminta pertolongan, untuk berdoa kepada Tuhan. Dan setelah itu dia bahkan menambah dengan berpuasa. Setelah itu dia menambah dengan memakai kain kabung serta bermandi abu. Artinya apa? Dia merasa sedang tidak berdaya. Dia sedang berduka dengan masalah yang dihadapi. Karena dia berduka, karena dia lemah, tidak berdaya, pakai kain kabung, pakai bermandikan abu, kebiasaan orang Israel ketika sedang dalam pergumulan berat. Tapi dia datang kepada Allah, menghadapkan mukanya, wajahnya kepada Allah. Kita bisa nyanyikan pujian, ku cari wajahmu, ya, cari wajahnya Allah, tatap wajahnya Allah. Dalam doa pribadi, kalau itu masalah di pekerjaan, mungkin saudara satu tim menghadapi, mari gandeng tangan teman satu tim bekerja itu, berdoa sama-sama supaya masalah pekerjaan itu dapat terselesaikan. Kalau itu adalah masalah keluarga, gandeng tangan istrimu kalau engkau sudah beristri. Kalau udah ada anak, ajak anak juga bergandeng tangan, berdoa buat masalah yang dihadapi. Dan seperti Daniel, engkau pasti akan berkemenangan. Engkau pasti akan menemukan jalan keluar yang dari Tuhan. Ya. Dan saudara lihat lebih jauh lagi. Yang kedua ialah kita melihat di dalam Amos 5 ayat yang keempat. Sebab beginilah firman Tuhan kepada kaum Israel, carilah aku, maka kamu akan hidup. Jadi cari Tuhan, lebih daripada mencari nafkah, lebih dari mencari segala sesuatu yang ada di atas muka bumi ini. Orang yang mencari Tuhan akan bertemu dengan Tuhan. Karena Amsal 8 ayat 17 mengatakan, aku mengasihi orang yang mengasihi aku, dan orang yang tekun mencari aku akan mendapatkan daku. Daniel sehari itu 3 kali dia berdoa menyembah Tuhan. Saudara berapa kali? Hah? Mari saudara kita cari Tuhan. Dan ketika kita bertemu dengan Tuhan, masalah kita akan dijawab Tuhan. Orang yang bertemu dengan Tuhan, dia tahu bagaimana mengendalikan pribadinya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Orang yang bertemu dengan Tuhan, mencari wajah Tuhan, menemukan wajah Tuhan, dan Tuhan menjawab doanya. Dia akan hidup di dalam kebenaran-kebenaran Tuhan. Dia tidak akan melanggar ketetapan firman Tuhan. Kalau dia bekerja, dia akan bekerja dan bekerja dengan penuh tanggung jawab. Kalau dia seorang suami, dia akan seorang suami yang bertanggung jawab kepada istri dan anak-anak. Tidak ada perselingkuhan, tidak ada nyeleweng, itu tidak ada. Karena apa? Setiap saat dia mencari Tuhan, setiap saat dia bertatap muka dengan Tuhan, dia berdoa. Doa artinya pembicaraan timbal balik dua arah antara kita dengan Tuhan. Kita sudah mencari Tuhan, kita berdoa, Roh Kudus akan memberi ketenangan dalam hati kita. Dia akan memasukkan firman dalam telinga kita,
sehingga kita boleh menjalani hidup berfungsi dengan baik. Kalau engkau suami yang baik. Kalau seorang istri, engkau seorang istri yang takut akan Tuhan. Selain kau bekerja di Saga, engkau adalah pendoa bagi keberhasilan suamimu. Engkau pendoa bagi anak-anakmu. Tidak ada kata yang lain selain Tuhan, aku mencari engkau di setiap jam yang aku lakukan. Aku butuh engkau. Dan Tuhan akan melawat saudara. Jalani hidup dengan mengandalkan Tuhan. Katakan setiap bangun pagi, pikiranku Tuhan, mataku Tuhan, mulutku, telingaku, aku serahkan kepada Tuhan. Tenaga yang kumiliki, keahlian, talenta yang kumiliki, aku salurkan lewat pekerjaan. Dan pimpinan akan melihat aku pekerja yang bertanggung jawab, yang profesional, yang disiplin, yang memajukan perusahaan. Maka saudara akan melihat bukan saja Tuhan yang memberkati saudara, majikan saudara, pimpinan saudara, bahkan mungkin owner langsung begitu mengetahui Anda adalah pekerja yang luar biasa. Pada saatnya saudara akan dapat penghargaan. Saya lihat beberapa kali dalam ulang tahun Saga sering diberikan hadiah-hadiah buat karyawan yang punya penilaian luar biasa. Jadi andalkan Tuhan. Jangan lihat besarnya beban, persoalan, masalah. Seperti Daniel, aku mengarahkan mukaku kepada Tuhan. Kerjakan itu, alami pertolongan Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada sore hari ini. Lewat kehidupan Daniel, kami diajar bagaimana tidak lemah dengan situasi, kondisi, persoalan yang kami hadapi dalam kehidupan ini. Tetapi kami mau mengarahkan muka, wajah kami memandang Engkau, berdoa kepadamu. Bahkan kalau perlu kami berpuasa untuk meminta belas kasih Tuhan. Dan juga kami belajar, Amos mengatakan ketika kami mencari Tuhan, Engkau tidak akan tinggal diam. Engkau membela segala yang menjadi permohonan doa kami. Terima kasih Bapa di surga. Apapun persoalan yang dihadapi kekasih-kekasih, sahabat-sahabat di rumah, entah itu persoalan dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, kehidupan pribadi, Engkau melawat kami Tuhan. Kami tidak mau kalah, lemah dengan masalah-masalah yang ada di hadapan kami. Tapi kami mau mencari wajah-Mu, memandang wajah Tuhan, berdoa, minta belas kasih Tuhan, mengangkat hati kami. Dan kami percaya Tuhan akan turun tangan membela persoalan yang kami hadapi. Berkati Tuhan perusahaan Saga, beberapa Saga yang sedang dibangun, dikembangkan. Engkau juga menolong, semua berjalan dengan baik, tepat pada waktunya dapat difungsikan. Kami berdoa juga Bapak untuk para kepala-kepala di beberapa Saga Mart. Juga kami berdoa Tuhan untuk manajer, kami berdoa untuk keluarga owner, kami berdoa juga Bapak untuk perusahaan, perbankan, semua yang bekerja sama dengan Saga. Engkau memberkati Tuhan. Jadikan Saga berkat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kota dan di kabupaten. Memberkati juga Bapak di dalam surga, semua yang bekerja mulai dari cleaning service yang ada di parkiran sampai kepada pimpinan tertinggi Tuhan, Engkau memberkati. Terima kasih juga untuk para pembeli, konsumen yang boleh mendapatkan kebutuhan mereka di Saga yang tersebar dari kota sampai kabupaten. Memberkati juga Bapa di dalam surga, kota kami Jayapura, juga memberkati tanah Papua Tuhan. Berkati dengan segala persiapan menjelang pekan olahraga, boleh terlaksana dengan baik pada waktunya. Kami berdoa juga untuk bangsa negara kami Indonesia, Bapak Presiden, Wakil Presiden, Kabinet Menterinya, memberkati para gubernur di seluruh Nusantara. Biarlah bangsa kami jadi bangsa yang jaya. Terima kasih Bapa di surga. Pada akhirnya saudara-saudara yang kekasih, biarlah kasih Allah Bapa turun melimpah atas saudara dan saya. Kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus-Nya menguasai hidup saudara, menguasai saya dari hari ini
sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Thank you.